Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Ekonomi Manajerial bersama saya Amelira Haris Nasution. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur pasar yang kita mulai dari pasar persaingan sempurna, kemudian dilanjutkan dengan pasar monopoli, kemudian dilanjutkan dengan monopolistik, dan terakhir dengan oligopoli. Nah, mari kita langsung saja ke topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu menjelaskan kembali mengenai struktur pasar dan tingkat persaingan, dan adik-adik tentu saja dapat menjelaskan kembali mengenai pasar persaingan sempurna dan mampu melakukan penentuan harga pada pasar persaingan sempurna, serta mampu menggambarkan kurva penawaran jangka pendek dan analisis jangka panjang pada perusahaan persaingan sempurna. Sekarang kita bicara mengenai market structure. Jadi kalau kita bicara soal market structure, berarti kita akan bersinggungan dengan bagaimana seorang produsen dan konsumen berperilaku di pasar. Atau kalau kita juga bicara soal market structure, itu pasti akan berbicara soal seluruh karakteristik yang ada di dalam pasar yang mempengaruhi keputusan perilaku pasar. Nah, terdapat 4 faktor dalam identifikasi market structure tersebut. Yang pertama adalah adik-adik harus melihat banyaknya perusahaan dalam industri tersebut. Kemudian yang kedua, adik-adik bisa melihat dari ciri-ciri barang yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah adik-adik bisa melihat melalui hambatan masuk atau keluar pasar. Dan yang terakhir, adik-adik juga bisa melihat besarnya kekuasaan perusahaan di dalam pasar tersebut. Terdapat beberapa jenis market structure, diantaranya yang pertama itu adalah perfect competition. Ini merupakan pasar persaingan sempurna, kemudian monopoli, kemudian monopolistik, kemudian oligopoli. Dan 4 pasar ini melihat dari sisi produsen yang sebenarnya sudah pernah kita singgung kemarin di pengantar ilmu ekonomi ketika adik-adik belajar di semester 2, meskipun kita tidak terlalu dalam membahas mengenai itu. Nah, kemudian dari sisi konsumen kita bisa menyinggung melalui market structure monopsoni. Nah, kita masuk ke market structure yang pertama, yaitu perfect competition atau pasar persaingan sempurna, di mana kita pasti ingat ketika kita belajar pengantar ilmu ekonomi bahwa pada pasar persaingan sempurna ini produk yang diperjualbelikan atau produk yang menjadi produk yang diperdagangkan itu merupakan produk yang identik, sehingga tidak ada kompetisi antara satu pedagang dengan pedagang lain atau satu perusahaan dengan perusahaan lain. Karena itu, konsep teoretik dari kompetisi dalam pasar persaingan sempurna itu berbeda dengan konsep kompetisi yang diterima secara umum. Dalam konsep kompetisi yang diterima secara umum dalam pasar global yang amat sangat kompetitif sekarang ini, setiap perusahaan yang berada dalam industri yang kompetitif, katakanlah industri apapun itu, misalnya komputer atau elektronik, harus mempertimbangkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pesaing-pesaing mereka sebelum membuat keputusan yang berkaitan dengan promosi, perubahan desain, ataupun perbaikan kualitas. Nah, karena itu jenis pasar global yang amat sangat kompetitif sekarang ini tidak berlandaskan pada teori pasar persaingan sempurna yang tidak mengizinkan persaingan antar perusahaan. Nah, persaingan antar perusahaan berarti bahwa perusahaan yang satu mempertimbangkan reaksi dari perusahaan lain sebelum menentukan kebijaksanaan perusahaan tersebut. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, semua variabel ekonomi strategis yang relevan ditentukan dengan memperhatikan kekuatan pasar, bukan tindakan dari perusahaan lain sebagai pesaing. Oleh karena itu, dalam aktualnya atau dalam kenyataannya, saya sering menyebut dahulu bahwa pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang ideal, namun ternyata tidak ada di dunia ini.
kita masuk ke karakteristik pasar persaingan sempurna, di mana di dalam karakteristik pasar persaingan sempurna kita menemukan jumlah penjual dan pembelinya banyak, serta pangsa pasar masing-masingnya sangat kecil jika dibandingkan dengan pasar, sehingga masing-masing pelaku tidak bisa mempengaruhi harga pasar atau price taker. Di sisi lain, dalam pasar persaingan sempurna, barang yang dijual itu sejenis, mirip gitu ya, satu sama lain atau identik dan homogen, dan tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Dan di dalam pasar ini juga perfect information, di mana informasinya itu dapat diperoleh dengan mudah dan murah serta sempurna bagi dua belah pihak. Di dalam pasar persaingan sempurna, setiap perusahaan hanya bertindak sebagai pengambil harga atau price taker, bukan price maker atau penentu harga. Jadi ini yang membedakannya dengan yang lainnya. Nah, harga sendiri ditetapkan berdasarkan interaksi kekuatan penawaran atau supply dan permintaan atau demand di dalam pasar. Nah, berdasarkan karakteristik pasar persaingan sempurna, bentuk kurva permintaan dari setiap perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah sejajar dengan garis horizontal. Adik-adik bisa lihat di hadapan adik-adik bahwa terdapat dua kurva, yaitu kurva market dan firm. Di sana adik-adik bisa lihat sejajar antara market dan firm tersebut. Nah, tampak juga bahwa kurva permintaan perusahaan individual dalam pasar persaingan sempurna, karena sama juga dengan kurva penerimaan marginal atau MR, sekaligus merupakan harga produk yang harus diterima, karena harga itu merupakan harga keseimbangan dalam pasar persaingan sempurna, karena itu merupakan terbentuk dari demand dan supply. Nah, bentuk kurva permintaan yang sama dengan harga yang berlaku menunjukkan bahwa berapapun kuantitas output yang ditawarkan perusahaan itu tidak akan mempengaruhi harga pasar yang berlaku. Dalam hal ini, perusahaan harus mengikuti harga pasar yang berlaku dalam pasar persaingan sempurna itu sendiri. Itu disebut dengan price taker study. Nah, jika seandainya nih perusahaan nekat menetapkan harga di atas pasar, maka demand yang dia peroleh itu adalah sama dengan nol. Dan di dalam pasar persaingan sempurna, biasanya produsen tidak ada inisiatif untuk meletakkan harga di bawah price dalam pasar persaingan sempurna. Sebelum membahas lebih jauh tentang tujuan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan atau profit dalam pasar, kita perlu membahas mengenai pengertian keuntungan ekonomis serta memperkenalkan konsep keuntungan normal kepada adik-adik. Nah, keuntungan ekonomis itu merupakan besar penerimaan total atau TR yang melebihi biaya ekonomis total atau TC, di mana biaya ekonomis total merupakan penjumlahan biaya eksplisit dan keuntungan normal. Nah, apa itu keuntungan normal? Keuntungan normal adalah opportunity cost dari semua sumber daya yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk keperluan produksi, di mana secara eksplisit tidak dilakukan pembayaran atas sumber daya itu, namun dipertimbangkan sebagai opportunity cost atau sering disebut dengan implicit cost. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri di situ disebutkan tentang biaya eksplisit. Saya tidak akan menyinggung soal biaya eksplisit, silahkan adik-adik cari pengertiannya. Nah, ini adalah soal pertama untuk tugas terstruktur. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pendapatan perusahaan dan laba. Jadi adik-adik pasti tahu bahwa kalau kita bicara soal produk yang terjual itu merupakan sumber dari pendapatan si perusahaan. Nah, kalau kita bicara soal laba perusahaan itu artinya kita bicara soal selisih pendapatan terhadap biaya produksi, atau keuntungan itu sama dengan TR dikurang TC. Dan ketika TR-nya besar dari TC itu artinya perusahaan memperoleh laba, dan ketika TR-nya kecil dari TC itu artinya
perusahaan memperoleh rugi, dan ketika TR-nya sama dengan TC itu artinya perusahaan break even point gitu ya, tidak untung tidak rugi. Nah, kondisi laba atau rugi bagi perusahaan itu penting karena itu menentukan jumlah output yang dihasilkan dan perbandingan harga dengan biaya rata-rata. Nah, di dalam hal ini kita juga akan mempertimbangkan yang namanya keuntungan maksimum dan juga kerugian minimum atau P ketika kondisinya P sama dengan MC. Nah, jika P-nya itu besar dari AC, itu bisa disebut dengan laba maksimum. Tapi kalau seandainya P sama dengan AC, itu sama dengan break even. Kalau seandainya P kecil dari AC, itu disebut dengan laba minimum. Jadi adik-adik bisa lihat kapan kita membandingkan laba maksimum dan minimum dengan laba yang biasa, laba totalnya dari TRTC. Jadi kalau ketika saya bertanya laba maksimum, laba minimum, perbandingannya akan berbeda. Kalau tadi laba yang di atas saya bahas mengenai keuntungan yang di atas itu antara TR dan TC. Kalau kita bicara soal maksimisasi, minimisasi, itu pasti bicara dengan si AC-nya. Ini yang di hadapan adik-adik adalah kurva ketika kondisi sebuah perusahaan memperoleh laba maksimum, di mana adik-adik bisa lihat MC bersinggungan dengan MR dan disitulah posisi si P atau price. Kemudian ditentukanlah si AC yang bergaris merah. Kemudian dari situ adik-adik ketika bersinggungan si AC dan si MC, dari situ bisa ditarik dapatlah AC1. Nah, yang diarsir itu adalah si normal profitnya. Nah, silakan perhatikan yang kurva yang kedua ini. Kalau tadi kita bicara soal keuntungan, kalau ini ketika perusahaan break even point, adik-adik bisa lihat perbandingan antara si MC dengan AC-nya. Adik-adik bisa lihat kalau seandainya MC dan AC-nya bersinggungan dengan si P, itu artinya ya sama-sama gitu ya, kondisinya ya tidak untung tidak rugi gitu ya, labanya berarti maksimum, tidak juga labanya minimum gitu ya, tapi dia break even point gitu ya. Nah, ini kurva yang terakhir, kondisi perusahaan ketika dia rugi minimum. Nah, ketika rugi minimum, adik-adik bisa lihat kondisinya ketika AC-nya berada di atas dari garis pertemuan antara si MC dengan si demand dan price-nya, MC dengan MR gitu ya. Nah, patokannya adik-adik jangan lupa ini MR dengan MC, kemudian ketika bertemu, kemudian lihat perpotongan antara MC dengan AC. Sini adik-adik bisa lihat yang ditunjuk di panah. Nah, itu adalah potongan rugi minimum, dan antara AC ke P3 itulah besaran berapa rugi minimumnya tersebut. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar sebuah perusahaan itu berada dalam keseimbangan. Yang pertama itu adalah perusahaan itu sebaiknya hanya berproduksi paling tidak bila biaya variabelnya itu sama dengan penerimaan total, FC sama dengan P ya. Dan kemudian yang kedua adalah yang harus dipertimbangkan adalah, atau syarat yang harus dipertimbangkan adalah perusahaan itu memproduksi saat MR-nya sama dengan MC. Tujuannya apa? Agar perusahaan memperoleh laba maksimum. Nah, laba maksimum itu bisa dilihat atau digambarkan pada kurva di hadapan adik-adik, di mana di dalam kurva tersebut adik-adik bisa lihat MC-nya itu berpotongan dengan MR,
itu adalah posisi ketika perusahaan memperoleh maksimum profit gitu ya, maksimum profitnya. Nah, kemudian di mana di sini disebutkan juga bahwa the firm maximize profit by producing the quantity at which marginal cost equal marginal revenue. Jadi ketika marginal cost sama dengan marginal revenue, itulah profit maximization-nya di dalam pasar persaingan sempurna. Kemudian apa yang harus dilihat ketika laba maksimalisasi dan kurva penawaran kompetitif perusahaan? Jadi ketika ini keputusan perusahaan untuk menambah suatu produk, jika tambahan produk itu memberikan tambahan revenue lebih besar dari tambahan cost, maka memang layak ditambah. Tapi kalau maksimalisasi keuntungan di mana pendapatan marginalnya sama dengan biaya marginal, itu juga tidak masalah gitu kan. Nah, di sini bisa disimpulkan ketika MR-nya besar dari MC itu akan meningkatkan Q, ketika MR-nya kecil dari MC itu pasti menurunkan Q, dan ketika MR sama dengan MC itu profitnya maksimal. Kurva di hadapan adik-adik ini adalah kurva kompetitif dalam short run supply curve-nya. Jadi MC yang kita perhatikannya MC. Nah, ketika misalnya kan tadi MC kita singgung MC sama dengan MR sama dengan P gitu ya. Nah, kita singgung begitu ya tadi kalau untuk di pasar persaingan sempurna ini. Jadi kenapa bisa P besar ATC besar ATC itu patokannya karena tadi kan udah kita bilang MC sama dengan MR gitu ya. Nah, kalau seandainya P-nya itu besar dari ATC, jadi perusahaan akan tidak masalah jika melanjutkan memproduksi karena itu bisa menguntungkan pada tingkat keuntungan tertentu gitu ya. Tapi kalau seandainya P-nya itu besar dari AFC, jadi perusahaan juga tetap bisa sih mengkontinu atau melanjutkan produksi pada jangka waktu pendek. Tapi ya kalau seandainya P-nya kecil dari average variable cost-nya, ya sebaiknya perusahaan berhenti untuk memproduksi. Nah, ini penjelasan dari yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk keputusan jangka pendek untuk perusahaan, dalam jangka pendek jumlah pelaku tidak mengalami perubahan, tapi keputusan keluar dan masuk industri pasar itu mengacu pada keputusan pada jangka panjang. Nah, perusahaan menutup jika penerimaan pendapat dari produksi kurang dari biaya variabel produksinya. Jadi shutdown itu jika terjadi TR-nya kecil dari FC gitu ya, atau P-nya kecil dari AFC ya. Nah, di dalam jangka panjang supply curve-nya adik-adik bisa lihat di sini. Kalau seandainya P-nya besar dari ATC, biasanya perusahaan akan enters atau masuk gitu ya. Tapi kalau seandainya P-nya kecil dari ATC, perusahaan itu akan keluar. Nah, ini untuk kondisi jangka panjangnya ya, soal keluar dan masuk pasar. Jadi kalau dalam jangka panjang, perusahaan keluar jika penerimaannya kurang dari biaya total. Jadi keluar ketika TR-nya kecil dari TC, yang apa yang dipertahankan di situ, orang total revenue-nya kecil daripada TC, atau price-nya justru juga kecil daripada average total cost-nya itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana memaksimumkan keuntungan ekonomis dalam pasar persaingan sempurna melalui pengendalian output produksi? Nah, ini bisa dilakukan dengan langkah seperti yang adik-adik lihat di hadapan adik-adik. Yang pertama itu, langkahnya adalah yang pertama mencari informasi mengenai harga produknya yang berlaku di pasar. Kemudian yang kedua, mencari informasi tentang biaya variabel rata-ratanya dan juga tentu saja biaya marginalnya. Kemudian juga yang ketiga yaitu memeriksa aturan-aturannya. Aturan-aturan apa? Jika P-nya itu besar sama dengan AVC minimum, maka tentukan output produksi jangka pendek pada tingkat di mana P sama dengan MC.
Tapi kalau seandainya P kecil dari AFC minimum, maka sebaiknya kalau adik-adik jadi manajer itu harus memutuskan untuk menutup perusahaan atau tidak melakukan aktivitas produksi sama sekali. Atau juga kalau seandainya kita juga bisa melakukan langkah yang terakhir, yaitu melakukan penghitungan kerugian atau keuntungan ekonomis seperti yang tadi saya sempat singgung gitu ya. Keuntungan itu TR dikurang TC, di mana TR itu adalah P kali Q. TC itu diperoleh dari AFC kali Q ditambah TFC. Kalau tadi bicara soal pengendalian output, sekarang kita bagaimana memaksimumkan keuntungan ekonomis dalam pasar persaingan sempurna melalui pengendalian input produksi. Nah, langkahnya itu adalah yang pertama tentu saja tetap seperti tadi, yaitu mencari informasi mengenai harga produk yang berlaku di pasaran, tapi juga mempertimbangkan harga dari input produksinya. Kemudian yang kedua adalah mencari informasi tentang penerimaan rata-rata atau ARP dan juga penerimaan marginal. Kalau tadi kita cuma pertimbangkan MR dan MC, sekarang kita penerimaannya justru yang kita lihat dari input produksi. Kemudian yang ketiga adalah adik-adik harus memeriksa aturan jika PI-nya, PI itu harga input produksi ya adik-adik, itu lebih kecil sama dari ARP, maka tentukan input produksi pada tingkat di mana PI sama dengan MRP. Tapi kalau seandainya P-nya itu besar dari ARP maksimum, maka adik-adik sebagai seorang manajer harus memutuskan untuk menutup perusahaan atau tidak melakukan aktivitas produksi. Dan yang terakhir, langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menghitung kerugian atau keuntungan ekonomis melalui ya sama seperti tadi, TR dikurang TC, di mana TR itu P kali Q, TC itu merupakan TFC ditambah TPC. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur pasar yang kedua, yaitu pasar monopoli. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik dapat menjelaskan kembali mengenai pasar monopoli, kemudian adik-adik dapat melakukan penentuan harga pada pasar monopoli, serta mampu menjelaskan kembali perbandingan antara monopoli dan pasar persaingan sempurna. Manajer dari perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk menetapkan harga produk, karena harga produk ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar. Sebaliknya, manajer dari perusahaan yang beroperasi dalam pasar monopoli memiliki kekuatan pasar yang besar untuk menentukan harga produk, karena dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan yang beroperasi, sehingga definisi pasar monopoli itu adalah sebuah struktur pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai pasar, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya substitusi sempurna terhadap komoditas yang ditawarkan. Dan untuk di pasar monopoli, dia memiliki yang namanya kekuatan pasar atau market power yang didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk meningkatkan harga produk tanpa kehilangan penjualan produk yang berarti, karena dia satu-satunya. Seperti yang saya paparkan tadi, market power itu adalah kemampuan perusahaan meningkatkan harga tanpa kehilangan penjualan. Nah, perusahaan yang memiliki kekuatan pasar biasanya ditandai dengan kurva permintaan yang memiliki slope negatif dan menurun dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Nah, untuk pengukuran kekuatan pasar yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat menggunakan beberapa ukuran. Nah, mari kita lihat ukurannya apa saja. Nah, untuk melakukan pengukuran market power itu bisa dilakukan melalui elastisitas dari harga dari permintaan yang mengukur sensitivitas dari kuantitas permintaan produk terhadap perubahan harga dari produk tersebut, atau juga bisa menggunakan elastisitas harga silang dari permintaan, dan juga bisa menggunakan indeks Lerner yang mengukur secara proporsional kelebihan harga terhadap biaya marginal. Dan ini tentang indeks Lerner saya tidak akan paparkan lebih jauh, ini menjadi tugas 1 adik-adik untuk nomor 1 pada tugas terstruktur pertemuan kita kali ini. Nah, kita masuk ke karakteristik pasar monopoli.
Yang pertama itu adalah dalam industrinya hanya terdapat satu perusahaan atau penjual. Ini adik-adik pasti sudah tahu karena kita sudah bahas di PIE. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna atau bisa disebut no substitusinya. Kemudian perusahaan baru sulit sekali untuk memasuki industri. Entah itu karena hambatannya itu bisa bersifat legal, bisa karena undang-undang, bisa karena teknologi, bisa juga karena keuangan. Kemudian perusahaan itu memiliki kemampuan menentukan harga atau price maker, dan yang pastinya adalah promosi iklan kurang diperlukan karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan dalam industri tersebut. Nah, kita masuk ke hambatan perusahaan untuk memasuki pasar. Kita masuk yang pertama, yaitu skala usaha ekonomis. Jadi, suatu jenis hambatan yang penting bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar adalah skala usaha yang ekonomis dari perusahaan yang telah berada dalam pasar tersebut. Nah, perusahaan yang memiliki skala usaha ekonomis ditandai dengan kurva biaya rata-rata jangka panjang atau LAC-nya menurun sepanjang suatu range output yang besar. Nah, relatif terhadap permintaan untuk produk yang dihasilkan. Dengan demikian, perusahaan baru yang ingin memasuki pasar jenis produk ini harus mendirikan pabrik atau fasilitas produk yang besar agar mampu beroperasi dalam skala produksi yang tinggi, sehingga biaya produksi menjadi rendah. Nah, jenis hambatan pada skala usaha ekonomis ini menyebabkan tidak semua perusahaan dapat bebas masuk pasar, kecuali perusahaan-perusahaan yang memiliki modal yang besar, gitu ya adik-adik. Contohnya ini pernah kita singgung di PIE, misalnya perusahaan yang memiliki derajat kekuatan pasar yang besar seperti misalnya industri semen, otomotif, atau juga penyulingan minyak, atau baja, atau batu bara, atau listrik dan telepon. Nah, kemudian yang kedua hambatannya yaitu terkait dengan hambatan yang diciptakan oleh pemerintah. Nah, ini misalnya dengan melalui pemberian lisensi terhadap suatu perusahaan. Ini hambatannya misalnya zaman dahulu kala adik-adik tahun 96 kalau nggak salah saya, itu ramai diperdebatkan tentang pengembangan mobil nasional. Nah, ketika itu pemerintah melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan hanya memberikan lisensi tunggal pada PT Timor Putra Indonesia yang mengembangkan mobil merek Timor yang bekerja sama dengan perusahaan otomotif Korea Selatan yaitu Kia Motor. Nah, padahal kan PT Timor ini, PTN ini kalau tidak salah saya yang punya Tommy Soeharto. Saya tidak tahu juga sih, tapi kalau tidak salah saya baca dulu Tommy Soeharto. Nah, ini hambatan ini kan salah satu contoh hambatan yang diciptakan oleh pemerintah gitu ya. Jadi kekuatan pasarnya sangat besar dibandingkan kekuatan pasar si PT Timor ini jauh lebih besar dibandingkan kekuatan pasar dari perusahaan otomotif lainnya, dan dia sudah terlindungi oleh pemerintah karena ada lisensi yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, hambatan dalam memperoleh input produksi. Nah, ini adalah salah satu kekuatan pasar yang dimiliki oleh perusahaan dalam pasar tertentu, dapat diperoleh melalui pengendalian terhadap input produksi berupa bahan baku. Nah, ini misalnya terhadap produk-produk yang besar. Misalnya kalau untuk input produksi PT Indofood dia sudah lebih berpengalaman, sehingga PT Indofood dia bisa memperoleh input produksi yang berkualitas sehingga dia bisa mempertahankan produksinya dalam skala yang ekonomis juga gitu ya adik-adik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hambatan karena loyalitas merek. Nah, ini juga diciptakan melalui loyalitas konsumen terhadap merek dari produk ini, sehingga usaha baru mengalami kesulitan memasuki pasar karena sulit untuk bersaing dengan produk yang disenangi oleh konsumen. Nah, misalnya di Indonesia itu misalnya industri rokok, misalnya kayak Jisamsu, gudang garam dan jarum, itu dimana hampir sebagian besar konsumen di Indonesia menyenangi dan loyal terhadap produk tersebut gitu. Jadi ketika ada produksi rokok baru itu biasanya juga akan mengalami kesulitan. Karena
dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan, sehingga kurva permintaannya bentuknya seperti yang ada di hadapan adik-adik. Jadi permintaan dalam industri adalah juga permintaan ke atas produksi perusahaan tersebut karena dia satu-satunya gitu ya. Nah, ini berbeda dengan PPS kemarin yang kita bahas. Nah, oleh karena itu harga jual yang semakin tinggi bila jumlah produksi semakin sedikit, begitu juga sebaliknya. Nah, sifat permintaan pada pasar monopoli menyebabkan hubungan antara P lebih tinggi daripada MR pada pasar monopoli, kecuali pada unit penjualan pertamanya saja ketika testingnya. Untuk maksimisasi keuntungan itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan total. Ini dicapai jika selisih penjualan total atau TR dengan biaya total atau TC memiliki nilai positif terbesar. Kemudian bisa juga didekati dengan pendekatan marginal. Ini dicapai jika MR-nya sama dengan MC atau MR kurang MC menghasilkan angka positif minimum dan MC sedang meningkat. Nah, yang harus kita ketahui bahwa monopoli itu biasanya tidak selalu mengalami keuntungan di atas keuntungan normal. Ini saya paparkan di sini, adik-adik bisa lihat bahwa monopoli power tidak selalu memperoleh keuntungan. Sama halnya dengan PPS, dalam jangka pendek perusahaan monopoli juga menghadapi tiga kemungkinan. Bisa untung di atas untung normal, bisa juga merugi tapi masih dapat membayar fixed cost-nya, atau juga bisa perusahaan mengalami kerugian pada kondisi variable cost-nya tidak mampu ditutupi sama sekali. Nah, meskipun demikian, meskipun perusahaan monopoli telah menetapkan harga lebih tinggi, namun tidak dapat memaksa konsumen untuk membeli meskipun substitusinya sempurna tidak ada sama sekali. Nah, monopolis tidak selalu memperoleh keuntungan di atas normal. Ini adik-adik bisa lihat. Kita lihat dulu keuntungan normal pada kurva sebelah kiri, di mana di awalnya lihat dulu MR bertemu dengan MC ditarik, maka dapat di atasnya ada D atau demand-nya, kemudian AC-nya adik-adik lihat sama dengan D. Itu kondisinya keuntungan normal, tidak untung dan tidak rugi. Sedangkan sebelah kanan, adik-adik bisa lihat bahwa dia mengalami kerugian karena adik-adik bisa lihat MR sama dengan MC, kemudian ditarik ke atas D-nya, kemudian AC-nya berada di atas dari permintaan tersebut atau di atas D-nya. Sehingga adik-adik bisa lihat bahwa kotak di atasnya itu, di atas PO itu menunjukkan itu jumlah kerugiannya. Nah, kita dapat melakukan perhitungan keuntungan ekonomis dalam pasar melalui pengendalian input produksi, bisa juga melalui pengendalian output produksi. Nah, di dalam pasar monopoli ada yang namanya diskriminasi harga dalam pasar monopoli. Ini bisa menjual outputnya di dua pasar yang berbeda, bisa juga dengan menggunakan sifat permintaan di dua pasar yang harus berbeda. Nah, untuk tugas yang kedua tadi adalah kalau tadi terkait dengan indeks Lerner, kemudian yang kedua sekarang adik-adik coba sebutkan syarat diskriminasi harga dalam pasar monopoli. Ini yang kedua. Nah, untuk keseimbangan monopoli dalam jangka panjang itu biasanya bisa mendapatkan keuntungan di atas normal gitu ya. Dan biaya rata-rata yang dicapai bukan biaya yang terendah. Ini berlawanan dengan kondisi pasar persaingan sempurna. Nah, pada jangka panjang biasanya keuntungan maksimum diperoleh pada tingkat produksi di mana LRMC sama dengan MR-nya. Nah, inilah kira-kira kegiatan monopoli dalam jangka panjang. Ada SMC-nya, ini short run marginal cost. Nah, LRMC-nya bertemu dengan MR ditarik, dapatlah P2-nya itu ya. Nah, ini merupakan kegiatan monopoli dalam jangka panjang. Nah, part ketiga kita dalam pertemuan kali ini adalah terkait dengan pasar monopolistik. Mari kita lanjut bicara soal pasar monopolistik ini.
Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik dapat menjelaskan kembali apa itu pasar monopolistik dan mampu melakukan penentuan harga pada pasar monopolistik, serta mampu menjelaskan kembali variasi produk dan penjualan pada persaingan monopolistik ini. Pasar monopolistik itu merupakan suatu pasar yang berada di antara dua jenis bentuk pasar yang ekstrim. Kita kemarin sudah bahas mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, dan dia berada di antara tengah-tengah pasar persaingan sempurna dan monopoli. Nah, oleh karena itu sifat-sifat bentuk pasar ini mengandung unsur-unsur sifat-sifat monopoli dan juga sifat-sifat persaingan sempurna. Sehingga pasar monopolistik ini dapat diartikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual seperti pasar persaingan sempurna yang menghasilkan dan menjual produk yang berbeda corak. Adapun karakteristik dari pasar monopolistik adalah yang pertama, terdapat cukup banyak pengusaha atau penjual dan pangsa pasar dari masing-masing perusahaan tersebut relatif kecil karena mereka harus berbagi gitu ya adik-adik. Nah, kemudian tidak ada hambatan bagi perusahaan untuk keluar ataupun masuk dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian produk yang dijual tersebut serupa namun tidak homogen. Oleh karena itu biasa disebut dengan terdiferensiasi. Nah, kurva permintaan perusahaan persaingan pasar monopolistik ini merupakan peralihan dari kurva permintaan perusahaan pada PPS dan juga pada monopoli, karena dia posisinya ada di tengah-tengah antara monopoli dan PPS, sehingga analisis keseimbangan pada perusahaan persaingan monopolistik ini sama dengan analisis monopoli. Namun bedanya adalah permintaan yang dihadapi perusahaan monopoli, kalau kita bahas dia seluruhnya milik monopoli, tapi kalau untuk pasar persaingan monopolistik hanya sebagian dari permintaan pasar tersebut. Kemudian bagaimana cara memaksimumkan keuntungan ekonomis dalam pasar monopolistik? Nah, karena perusahaan dalam pasar monopolistik ini menjual produk diferensiasi, jadi otomatis kurva permintaan dari perusahaan memiliki slope negatif dan mengambil bentuk hampir serupa dengan kurva permintaan dari perusahaan dalam pasar monopoli. Jadi dia sangat landai gitu ya adik-adik. Namun karena output dari masing-masing perusahaan yang relatif kecil dibandingkan output total yang dijual dalam pasar monopolistik, maka diasumsikan keputusan manajerial yang berkaitan dengan output produksi dan harga jual dilakukan secara bebas oleh masing-masing perusahaan. Nah, oleh karena itu kurvanya itu adik-adik berada di antara kurva pasar monopoli dan juga PPS. Jadi dia tidak selandai monopoli, tapi dia berada di tengah-tengah. Nah, kemudian setiap perusahaan dalam pasar monopolistik akan memaksimumkan keuntungan melalui penentuan harga jual atau P dan output yang ditawarkan atau Q. Maka pada kondisi keseimbangannya mereka tetap berada pada MR sama dengan MC atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, kapan perusahaan akan memperoleh keuntungan? Perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimum pada tingkat produksi dan penjualan sebesar Q. Adik-adik bisa lihat di gambar sebesar Q di sini, dan tingkat harga sebesar P itu ada pada titik A tersebut. Adik-adik bisa lihat pada gambar. Nah, pada keadaan ini terpenuhilah dalil MR sama dengan MC. Nah, luas PABC, adik-adik bisa lihat di gambar PABC itu menunjukkan jumlah keuntungan maksimum karena di situ dia bersinggungan dengan ATC atau average total cost tersebut. MR sama dengan MC itu keuntungan, kemudian dilihat ATC, nah di situ potongannya untuk menentukan keuntungan maksimum. Jadi arsiran PABC dan besaran kotak PABC tersebut itulah yang menunjukkan keuntungan maksimum. Nah, kapan perusahaan akan memperoleh kerugian?
Kerugian itu diperoleh pada tingkat produksi dan penjualan sebesar Q1 dan tingkat harga P1. Kenapa dia bisa rugi? Ya, adik-adik bisa lihat di gambar. Kerugiannya itu sebesar P1, AB, dan C1. Itu karena MRMC-nya itu berada di bawah ATC. ATC-nya justru jauh di atas. Jadi karena average total cost-nya itu lebih besar dibandingkan dari keuntungannya atau penjualannya P kali Q, otomatis dia akan memperoleh kerugian. Nah, situasi pada pasar monopolistik yang harus diperhatikan. Jika P-nya besar dari ATC, maka perusahaan harus berusaha pada kondisi output yang memaksimumkan keuntungan ekonomis, yaitu pada saat MR sama dengan MC. Nah, besar keuntungan ekonomis itu bisa diperoleh perusahaan dengan menggunakan rumus keuntungan sama dengan TR dikurang TC. TR itu diperoleh dari price dikali quantity, dan TC itu diperoleh dari ATC kali quantity. Jadi akhirnya nanti keuntungan itu bisa dihitung P kurang ATC kali Q. Nah, jika price itu kecil dari average variable cost dan juga kecil dari average total cost, maka perusahaan tetap melanjutkan produksi dengan beroperasi pada tingkat output yang memaksimumkan kerugian ekonomis, yaitu pada saat keseimbangan MR sama dengan MC. Nah, kerugian ekonomis yang diderita adalah lebih kecil daripada biaya tetap total atau total fixed cost. Nah, jika kondisinya price-nya itu justru kecil dari average variable cost, perusahaan harus menghentikan produksi atau menutup usahanya, dan untuk itu akan menderita kerugian sebesar biaya tetap total. Nah, untuk keseimbangan jangka panjang itu akan diperoleh keuntungan di atas normal. Ini karena hal ini akan mengundang masuknya perusahaan-perusahaan baru. Nah, akibatnya apa? Akibatnya setiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang lebih sedikit pada berbagai tingkat harga, karena perusahaan baru otomatis share-nya juga semakin dibagi. Nah, ini berarti bahwa masuknya perusahaan-perusahaan baru mengakibatkan kurva permintaan dan kurva MR-nya perubahan persaingan monopolistik bergeser ke kiri. Jadi masuknya perusahaan-perusahaan baru pasti akan berlangsung terus-menerus, sehingga perusahaan hanya menerima keuntungan normal pada jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam jangka panjang perusahaan monopolistik hanya menerima keuntungan normal seperti halnya perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Adalah kurva keseimbangan jangka panjang. Adik-adik bisa lihat bahwa PL itu adalah sama dengan average cost, yang berarti perusahaan memperoleh keuntungan normal. Nah, dalam keseimbangan jangka panjang, kita harus mengingat juga bahwa sifat perusahaan persaingan monopolistik itu ketika memperoleh keuntungan normal berbeda dengan sifat perusahaan persaingan sempurna yang juga ketika memperoleh keuntungan normal. Perbedaannya yang pertama, karena harga jual produk dan biaya produksi pada perusahaan persaingan monopolistik itu jauh lebih tinggi dibandingkan PPS, dan kegiatan produksi pada perusahaan persaingan monopolistik belum mencapai tingkat optimal. Dan kemudian, jika perusahaan menderita kerugian minimum, maka ia akan keluar dari pasar. Akibatnya jumlah perusahaan dalam pasar akan semakin sedikit, sehingga permintaan yang dihadapi perusahaan yang masih tetap bertahan itu akan lebih besar. Nah, ini yang dihadapi pada pasar persaingan monopolistik. Yang pertama itu adalah efisiensi dan diferensiasi produk, kemudian inefisiensi persaingan monopolistik, perkembangan teknologi dan inovasi, persaingan bukan harga, promosi penjualan melalui iklan, dan distribusi pendapatan. Kita masuk ke yang pertama. Efisiensi dan diferensiasi produk. Ini kita harus paham bahwa komoditas yang dihasilkan pada pasar monopolistik itu berbeda-beda karakteristiknya, sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Komoditas yang dihasilkan secara lebih efisien akan memberikan dampak berupa harga yang murah atau harga yang lebih sedikit mahal tetapi alternatif pilihannya banyak. Perbedaan tersebut bisa dipilih masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
Nah, diferensiasi produk juga memungkinkan perusahaan atau produsen dalam pasar monopolistik untuk tetap menjual produksinya dengan jumlah sedikit bila mereka menaikkan harga. Nah, sedangkan bagi konsumen, komoditas sejenis tetapi berbeda karakteristik memberikan keuntungan berupa banyaknya pilihan. Inefisiensi pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini memiliki karakteristik antara PPS dan monopoli, sehingga pada struktur pasar monopolistik juga dijumpai adanya inefisiensi atau tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh perusahaan tidak beroperasi pada titik terendah kurva AC jangka panjang dan menghasilkan output yang tidak benar-benar cenderung menghasilkan output yang terlalu sedikit. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi dan inovasi. Nah, kita harus paham bahwa pada pasar monopolistik itu memberikan dorongan untuk sangat terbatas untuk melakukan perbaikan teknologi dan inovasi. Karena dalam jangka panjang perusahaan hanya akan memperoleh keuntungan normal. Pada pasar persaingan monopolistik kita juga bertemu dengan persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga merujuk pada upaya selain perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli. Nah, persaingan bukan harga dapat dilakukan dengan diferensiasi produk, menciptakan komoditas sejenis tetapi berbeda karakteristiknya dengan produk perusahaan lain. Nah, ini juga bisa dilakukan melalui iklan serta berbagai bentuk promosi penjualan lainnya. Nah, ini promosi penjualan melalui iklan. Ini adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk iklan yang memakan biaya yang cukup besar. Tujuannya adalah untuk memberikan penerangan kepada konsumen mengenai komoditas yang dihasilkan dan juga bertujuan untuk mengenalkan mengenai komoditas tersebut serta memelihara hubungan baik dengan konsumen. Distribusi pendapatan. Persaingan monopoli juga mengakibatkan corak distribusi pendapatan seimbang yang sama sifatnya dengan PPS. Nah, karena tidak terdapat keuntungan yang berlebih pada jangka panjang, maka pemilik tidak mendapatkan pendapatan yang berlebih pula. Bila dalam pasar tersebut terdapat banyak perusahaan, berarti keuntungannya normal. Tapi jika semakin sedikit perusahaan, itu berarti akan meningkatkan pendapatan dari usaha-usaha yang ada pada pasar persaingan monopolistik. Dan ini adalah bagian terakhir pembahasan kita mengenai struktur pasar, di mana kita akan membahas mengenai pasar oligopoli. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu menjelaskan landasan dan keterampilan teori tentang struktur pasar oligopoli untuk menggerakkan usaha produksi pertanian agar diterima oleh konsumen yang dituju. Apabila dalam suatu pasar hanya terdapat beberapa penjual yang mendominasi serta tindakan dari salah satu perusahaan akan menyebabkan perusahaan lain bereaksi, pasar ini ditandai dengan struktur oligopoli. Apabila hanya terdapat dua perusahaan dalam pasar ini disebut duopoli, sehingga duopoli merupakan bentuk khusus dari oligopoli yang hanya terdiri dari dua perusahaan dalam pasar. Prakteknya, oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar, dan juga perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Nah, struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki kapital intensif yang tinggi, misalnya seperti industri semen, industri mobil, dan industri kertas. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang. Padahal umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan relasi, khususnya pada barang-barang yang bersifat homogen atau identik dengan kartel. Sehingga ketentuan yang mengatur mengenai oligopoli ini sebaiknya digabung dengan ketentuan yang mengatur mengenai kartel.
Karakteristik yang paling utama dari struktur pasar oligopoli adalah adanya ketergantungan antara perusahaan-perusahaan dalam pasar. Jadi ada mutual independence-nya. Kemudian terdapat sejumlah kecil perusahaan yang memiliki kekuatan pasar atau market power, dan juga terdapat hambatan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar tersebut atau barrier to entry. Nah, perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam oligopoli dapat menghasilkan produk yang homogen atau pula produk terdiferensiasi dan dapat berperilaku non-kooperatif ataupun juga berperilaku kooperatif dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan harga produk dan kuantitas output yang dihasilkan. Dengan demikian, dalam pasar oligopoli terdapat sedikitnya 4 jenis struktur pasar oligopolistik, yaitu beberapa perusahaan oligopoli memproduksi produk homogen dan berperilaku non-kooperatif, atau ada juga beberapa perusahaan oligopoli yang memproduksi produk diferensiasi yang berperilaku non-kooperatif, dan juga beberapa perusahaan oligopoli yang memproduksi produk homogen dan berperilaku kooperatif, dan beberapa perusahaan oligopoli yang memproduksi produk diferensiasi yang bersifat kooperatif. Karakteristik oligopoli yang biasa dilihat adalah hanya sedikit perusahaan dalam industri, kemudian produknya homogen dan terdiferensiasi, kemudian pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi seperti yang saya jelaskan tadi adalah mutual independence, dan kemudian adanya kompetisi non harga. Perusahaan-perusahaan oligopoli yang bersikap non-kooperatif atau berperilaku non-kooperatif itu biasanya tidak mengakomodasi perubahan-perubahan harga dari perusahaan lain. Dengan demikian, antara perusahaan-perusahaan oligopoli yang berperilaku non-kooperatif itu saling terjadi persaingan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Misalnya apabila perusahaan pesaing yang satu meningkatkan harga jual produk, perusahaan yang lain akan mempertahankan harga jual produknya. Terlebih lagi kalau harga jual produknya terkait dengan produk yang sejenis, dan untuk dapat meningkatkan penjualan terhadap produk itu di pasar oligopoli tersebut. Nah, perusahaan-perusahaan oligopoli yang bersikap non-kooperatif ini berkompetisi tidak hanya dalam harga jual produk, tetapi juga dalam faktor-faktor lain, misalnya promosi melalui iklan, kemudian kualitas produk, kemudian saluran distribusi, ataupun juga pelayanan purna jualnya. Nah, perusahaan-perusahaan oligopoli yang memproduksi produk homogen murni ataupun produk terdiferensiasi yang berperilaku kooperatif pada umumnya membentuk kartel yang nanti akan mengendalikan pasar melalui pengaturan output produksi dan penetapan harga secara bersama-sama agar memaksimumkan keuntungan ekonomis dari kartel tersebut. Nah, kartel merupakan suatu kelompok perusahaan yang bertujuan membatasi atau mengurangi kekuatan kompetisi dalam suatu pasar. Nah, terkait dengan kartel nanti di bagian bawah kita akan bahas lebih lanjut. Penentuan harga dan promosi tanpa kesepakatan. Walaupun tidak terdapat persepakatan, setiap perusahaan dalam pasar oligopoli itu terkait pada perusahaan-perusahaan lainnya dan juga mampu mempengaruhi perusahaan lainnya. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaan yang beroperasi di pasar tersebut sangat sedikit. Nah, sebagai akibat dari hubungan saling mempengaruhi yang sangat erat tersebut, pengusaha di pasar oligopoli harus membuat perhitungan yang cermat terhadap reaksi dari perusahaan lain bila berniat menaikkan atau menurunkan harga komoditasnya. Nah, dalam pasar oligopoli, penurunan harga dari suatu pasar cenderung menyebabkan perusahaan lain melakukan penurunan harga juga agar mereka tidak kehilangan pelanggan. Nah, sebaliknya, bila suatu perusahaan lain menaikkan harga, produksi perusahaan lain menjadi relatif lebih murah. Nah, sebagai akibatnya perusahaan yang menaikkan harga akan berkurang pelanggannya karena sebagian atau seluruh pelanggan mereka akan membeli komoditas pada perusahaan lain yang memiliki harga yang relatif lebih murah. Itu artinya perusahaan lain yang tidak menaikkan harga akan bertambah banyak pelanggannya. Nah, dalam teori oligopoli, kita bisa mendekati dengan yang pertama, tingkat demand curve, kemudian dengan kartel, kemudian price leadership, dan non-price competition, dan game teori. Untuk tingkat demand curve, kartel, dan game teori akan kita bahas sekarang. Nah, tingkat demand curve ini menjelaskan fenomena mengapa di pasar oligopoli tidak mudah berubah.
Nah, ini ditemukan oleh si Paul Swayze, ekonom dari Prancis. Dia menjelaskan kenapa fenomena tersebut bisa terjadi. Jadi, di pasar oligopoli, bila suatu perusahaan meningkatkan harga, maka perusahaan lain tidak meniru tindakan tersebut. Tapi apabila perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain atau pesaingnya justru akan meniru perusahaan tersebut untuk menurunkan harga. Hal ini bisa dilihat dari bentuk kurva di samping. Jadi adik-adik, di sini ada D1 dan D2. Jadi D1 itu menggambarkan permintaan perusahaan oligopoli bila dimisalkan si perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga, walaupun perusahaan yang pertama melakukannya. Kemudian yang D2 adalah permintaan yang dihadapi perusahaan oligopolis bila dimisalkan perubahan harga yang dilakukan diikuti oleh perusahaan lainnya. Nah, dimisalkan permulaan harga yang berlaku di pasar adalah P0 dan kuantitas permintaannya adalah Q0. Kemudian jika perusahaan menurunkan harga ke P1 dari P0 itu turun ke P1, maka permintaan akan bertambah menjadi C1. Nah, kemudian bila perusahaan lain dalam pasar oligopoli tersebut turut menurunkan harga, maka permintaan hanya bertambah sebesar C. Tingkat demand curve ini biasa juga disebut dengan kurva permintaan yang patah. Nah, dalam hal ini terdapat dua situasi yang akan dilakukan oleh perusahaan oligopoli dalam merubah harga jualnya. Yang pertama, mereka turut menurunkan harga apabila perusahaan lain itu turut menurunkan harga. Nah, ini tujuannya agar mereka tidak kehilangan pelanggan. Namun, mereka juga tidak ikut menaikkan harga apabila perusahaan lain menaikkan harga. Karena apabila harga tidak berubah, mereka berharap mereka akan mendapatkan pelanggan. Ini adalah kurva permintaan dan kurva hasil penjualan marginal. Jadi apabila D1, E, D2, adik-adik bisa langsung lihat di gambar, adalah kurva permintaan yang dilengkapi perusahaan oligopoli, maka kurva MR1-nya itu menunjukkan kurva marginal revenue untuk kurva D1. Jadi kurva MR2-nya adalah marginal revenue untuk kurva D2. Sehingga kurva MR dari kurva permintaan yang patah dapat ditunjukkan oleh gambar yang di samping. Jadi D-nya kelihatan lekukan atau patahan, kemudian MR-nya juga terjadi patahan. Nah, di dalam oligopoli juga ada yang namanya maksimalisasi keuntungan oligopoli. Nah, ini tentu saja tetap sama akan dicapai jika MR-nya sama dengan MC. Karena ada saat MR bergerak vertikal, maka harga bersifat tetap dan cenderung berada pada harga yang ditetapkan pada permulaan. Nah, bagi perusahaan pada pasar oligopoli tidak mengambil kesepakatan, maka tingkat harganya tetap dan tidak akan berubah. Ini adalah gambar maksimasi keuntungan oligopoli. Jadi selama perusahaan biaya produksinya tidak menyebabkan kurva MC berada di bawah MC1, itu artinya keseimbangan dalam pemaksimuman keuntungan yang ditemukan tidak akan mengalami perubahan. Sekarang kita masuk ke kesepakatan kartel. Jadi kartel itu bisa kartel yang membagi pasar atau market sharing kartel, atau bisa juga dengan kartel yang terpusat atau central kartel. Nah, perusahaan-perusahaan sepakat untuk menghasilkan produksi dengan sejumlah tertentu dengan harga tertentu pula. Nah, ini biasanya ada batasan secara bersama, itu yang biasanya dilakukan dalam kartel. Dan keuntungan maksimum yang dituju adalah keuntungan kartel, bukan satu perusahaan saja, tergantung dengan berapa perusahaan yang tergabung dalam suatu kartel. Kemudian dimanfaatkannya untuk menghadapi perang harga di antara mereka. Jadi karena bila terjadi perang harga, maka akan merugikan semua perusahaan oligopoli, oleh karena itu kartel diadakan. Nah, di banyak negara kartel ini dilarang, termasuk di Indonesia.
Nah, kartel ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan kartel. Yang pertama, masing-masing perusahaan itu memiliki dorongan yang kuat untuk melanggar kesepakatan kartel. Jadi, setelah dilanggar ya otomatis anggota kartel juga bisa berselisih pendapat mengenai kesepakatan kartel. Kemudian adanya juga ancaman dari pemain-pemain baru karena keuntungan yang diperoleh oleh anggota kartel tersebut. Nah, ini yang ketiga terkait dengan oligopoli, yaitu teori permainan atau game teori. Jadi, teori permainan atau game teori ini adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Teori ini biasanya dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Jadi kalau kita bahas mengenai game teori, itu mengandaikan ada dua belah pihak yang masing-masing pihaknya melaksanakan pergerakan mengambil keputusan dengan asumsi seperti misalnya kolusi kartel atau perjanjian, dan ada juga yang tidak melakukan perjanjian sama sekali. Sehingga masing-masing pihak menghitung pergerakan dan strategi dengan hasil akhir yang berbeda, seperti bisa dipastikan atau tidak bisa dipastikan, atau optimal atau tidak optimal. Dalam game teori, ada kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam permintaan yang disebut dengan pemain atau players. Nah, anggapan yang digunakan adalah bahwa setiap pemain itu pasti mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Nah, ini adalah game teori yang dikembangkan dari Prisoner's Dilemma. Jadi, para penjahat gitu ya memiliki dilema. Jadi ada penjahat A dan penjahat B. Jadi masing-masingnya diperlihatkan kemungkinan kalau seandainya dia mengaku dan tidak mengaku. Jadi kita contohkan untuk penjahat A. Jikalau dia mengaku, kemudian penjahat B juga mengaku, maka penjahat A akan sama-sama dan B akan sama-sama mendapatkan ganjaran 6 tahun. Nah, jika seandainya kalau penjahat A tidak mengaku tapi penjahat B justru mengaku, maka penjahat A terancam 10 tahun penjara dan penjahat B hanya 2 tahun penjara. Dan jika seandainya penjahat A itu mengaku tapi penjahat B tidak mengaku, justru nanti penjahat A bisa dipenjara 2 tahun dan penjahat B dipenjara 10 tahun. Dan jika misalnya kedua-duanya sama-sama tidak mengaku, penjahat A dan penjahat B, maka akan mendapatkan keringanan hukuman justru, yaitu sama-sama hanya akan dipenjara 4 tahun dan 4 tahun. Oleh karena itu, ini adalah dilema yang dihadapi oleh para penjahat, apakah dia akan mengaku atau tidak mengaku. Nah, ini contoh game teorinya. Nah, dari situ kan kita harus mengetahui apakah posisi yang terbaik. Jadi, posisi yang terbaiknya adalah mengaku, sehingga penjahat A dan B sama-sama ditahan selama 6 tahun. Sedangkan yang optimal itu justru terletak pada bagian tidak mengaku, sehingga hanya ditahan selama 4 tahun. Namun ada kemungkinan salah satu penjahat akan mengaku. Nah, terdapat beberapa sumber kekuatan oligopoli. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan yang hanya memberikan izin pada beberapa perusahaan saja yang beroperasi di pasar. Kemudian yang kedua, hanya beberapa perusahaan saja yang memperoleh hak paten untuk menggunakan suatu proses produksi tertentu atau memproduksi suatu produk tertentu. Kemudian yang ketiga, hanya beberapa perusahaan saja yang memiliki akses terhadap input yang diperlukan untuk memproduksi output tertentu. Yang keempat, kesetiaan konsumen yang dihasilkan dari pemain-pemain lama di dalam industri, misalnya karena keunggulan mutu maupun pelayanan yang lebih baik, sehingga sangat sulit bagi pemain-pemain baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Nah, kemudian biaya awal investasi yang besar biasanya diperlukan untuk masuk ke dalam industri oligopoli ini. Nah, selain itu ada juga skala ekonomis yang terjadi pada selang output yang besar, sehingga di dalam industri hanya tinggal beberapa perusahaan saja.
Nah, untuk pertemuan kali ini merupakan referensinya. Jadi bagi adik-adik yang ingin mendalami lebih dalam mengenai topik ini, silahkan untuk membuka referensi yang ada di hadapan adik-adik yang sudah saya tuliskan. Sekian saja untuk pertemuan kali ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.